Halo semuanya, sorry banget baru update karena tadi pagi aku pergi ya ke kampung dari Pontianak ke Sanggau dan makan kurang lebih 3,5 jam dan ini baru sampai langsung aku ngonten deh karena tadi malam ada utang untuk altcoin. Nah kita tiap hari, tiap video kita bakal bahas altcoin di next setelah Bitcoinnya. Tapi sebelumnya kita bakal bahas dulu tadi malam CPI gitu ya. Nah, jadi sebelum kita bahas langsung aja teman-teman semua aku mau ngucapin terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Oh iya, dan juga bagi teman-teman yang mau trading feature atau trading spot di Binance langsung bisa menggunakan kode link yang ada di kolom deskripsi ya. Menggunakan link referral yang ada di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus kickback sebesar 20% jadi setiap nge-buy atau nge-sell yang teman-teman lakukan. Oke, jujur banget ya, tadi malam tuh perjudian yang sangat-sangat keras guys ya. Tadi malam aku tuh dapet kurang lebih ya, meskipun margin judi ya, aku dapet tuh kurang lebih sekitar 300-an% ya. 300-an% pokoknya cakep banget lah ya. Dari siang juga aku sempat trading FTM ya. Nah, FTM sama ini sama apa namanya? Sama Aptos ya. Nah, ini judi tadi malam. Yang ini tuh kayak nggak masuk akal banget ya, atas kena bawah kena. Nah pertanyaannya ya, banyak nanya kok malah naik gitu ya. Nah jadi sebenarnya aku kurang paham juga dengan algoritma marketnya, padahal prediksinya itu kan 6,2 ya, tapi ketika keluar hasilnya itu 6,4 dan dikit lagi dekat 6,5 dekat 6,5 yang bearish. Tapi kenapa market kayaknya itu nerima gitu dengan keputusan 6,4. Harusnya kalau misalnya mau ngepam itu kan harus 6 gitu ya, atau 6,2 lah. Ini kan 6,4 dekat dengan 6,5. Aku tuh kurang pahamnya di situ aja gitu ya. Nah, terus tadi malam itu banyak banget liquid short, liquid long, itu enak banget atas tadi malam ya. Nah, teman-teman ada yang cuan nggak tadi malam? Karena perjudiannya ini enak banget nih ya, dari bawah ngelong ya kan. Di 218 di sini ngelong karena candlenya tiba-tiba candle reversal kayak gini, kemudian di atasnya nge-short empas pucukan kayak gini. Nah, ini tuh enak banget sebenarnya untuk judi, tapi ya margin judi yang nggak banyak-banyak guys. Ya, dan tidak pantas untuk dicontoh. Nah, sebenarnya juga kalau misalnya kita lihat ini kan ada bull diff dari kemarin ya, dan ini sebenarnya bull diffnya udah tereksekusi. Nah yang menjadi pertanyaan adalah kenapa tadi malam tuh malah ngepam yang cukup dahsyat gitu. Nah sampai saat ini aku tanya juga sama beberapa kawan, katanya sih market bisa nerima keputusan 6,4, padahal itu kan kalau menurut aku sih nggak make sense sama sekali. Ini benar-benar nggak make sense, soalnya kan dekat dengan dekat dengan 6,5 yang harusnya itu that's mean arahnya itu lebih ke arah bearish gitu ya. Dan yaudah deh, kita nggak usah terlalu banyak bahas itu, dan untuk bahas Bitcoin aja ya. Untuk saat ini Bitcoin kalau kita lihat dari time frame 4 jam ini ada bearish moment ya, ada sedikit apa ya, ada sedikit ya, pokoknya ada bearish moment. Dan sebenarnya memang tadi malam itu ada bull diff juga, tapi ya bull diffnya dari kemarin gitu ya, bukan yang tadi malam. Kalau yang tadi malam kan dia cuman kesini aja nih ya, cuman ke 215 kemudian baru langsung mantul ke atas. Nah kalau misalnya kita lihat di sini tuh ada momen dimana dia stokastiknya udah dead cross, kemudian candlenya juga di sini ada menunjukkan candle reversal, dan mungkin untuk sementara waktu kalau kita lihat sampai setelah sideways ini akan lebih mengarah ya kepada koreksi gitu ya, karena itu ada reversal candle. Nah bagi teman-teman yang tadi malam ada ikut-ikut judi-judi juga ya, kira-kira kayak gimana guys ya hasilnya? Karena ya ini benar-benar di luar ekspektasi aku banget, dan aku udah optimis banget tadi malam tuh kita bisa jebolin ke 27 lah ya. Tapi karena tiba-tiba kayak gitu, wah itu kacau banget sih, gila. Nah jadi kita lihat dulu tadi kemarin tuh ada yang request minta dibahas koin apa. Oh iya, Flow dan FTM ya. Nah kita bahas Flow dulu ya. Ini adalah salah satu koin rekomendasi aku, gacuan aku untuk next bull run ini ya. Nah ini Flow di time frame 4 jam. Nah aku sebenarnya kemarin tuh udah ambil Flow ketika dia harganya tuh ya di sini ya guys ya, pas di sini di kotak-kotak ini kan support nih ya, dia sempat mantul-mantul di sini, aku udah ambil ya, kemudian sempat naik, kemudian nggak di TP ya, sekarang balik lagi ke area entry-nya kurang lebih di harga yang sama ya, waduh bentar, kurang lebih di harganya yang sama, yaitu di sekitar harga 1,022 kalau nggak salah aku ambil kemarin, 22 atau 26 ya, 26 kayaknya, 26 di sini ya. Nah 26 kayaknya aku ambil kemarin ya.
Nah, jadi sekarang udah balik lagi, dan kalau kita lihat untuk long termnya potensinya kayak gimana, ya mungkin let's say dia ada bullish rectangle kali ya. Nah, kalau aku sih mungkin melihatnya tuh ke arah kayak gini, bullish rectangle guys ya. Kita bisa nanti lihat aja bullish rectangle kayak gimana. Nah, bullish rectangle ya. Nah, bullish rectangle adalah pattern yang naik kayak gini, kayak gini, kayak gini, kemudian baru ke atas ya. Kita cek aja sih. Bullish rectangle kalau nggak salah ada di sini guys ya, di stiker ya. Bentar kita coba cek di stikernya. Mana grup nih? Ini grup ya. Kita lihat di sini ada kalau nggak salah bullish rectangle ya. Kita lihat dulu ya guys ya, bullish rectangle. Bentar. Kayaknya ada nih bullish rectangle. Nah, ini nih ya. Bullish rectangle yang kayak gini. Nah, kalau aku ngelihatnya sih modelannya tuh bakal kayak gitu ya. Kalau misalnya kita lihat dari long term ya, karena kalau kita lihat ya dia memantul di dua area support resistance yang sama, kemudian dia dari bawah juga ya, bisa jadi bullish rectangle dan melanjutkan kenaikannya. Nah, next target ke berapa bang? Next target ya nggak usah jauh-jauh deh. Kalau misalnya dari kemarin kalau kita ukur dari sini sampai sini ya mungkin ke sini aja gitu ya, di area sekitar 158 atau ya max 1,7 lah gitu ya. Kira-kira ke situ tuh flow. Tapi kalau area $1 ini aja sebenarnya udah cakep banget gitu. Kemudian kita bahas FTM ya. Kira-kira kayak gitu. Oh ya, lupa rekomendasi kalau misalnya teman-teman mau beli ini cocok banget ya. Tapi ya kalau misalnya dapat di bawah $1 itu udah udah cakep juga gitu ya. Udah lumayan cakep juga, tapi ya averaging aja di area yang sama. Kalau sekarang sih masih able banget untuk buy, dan kemudian kita akan bahas FTM USDT. Nah, FTM ini kalau aku lihat nih cukup menarik gitu ya. Kita pakai yang daily aja. Daily ini dia membentuk pattern Adam and Eve guys ya. Nah, kita gambarkan dulu, di sini ada resistance-nya. Nah, kita gambar dulu, dan kalau kita perhatikan dia tuh bentuknya kayak gini ya. Set, kemudian kayak gini, dan nextnya tuh kayak gini. Ya, ini pattern Adam and Eve ya. Kita lihat dulu nih ya. Nah, kurang lebih tuh kayak gini ya. Nah, jadi kalau kita lihat dia akan dia membentuk koreksi untuk nge-retest di area supportnya, dan harusnya ini tuh area pantulan yang cakep banget gitu ya. Kemarin tuh bukan kemarin, yang beberapa hari yang lalu itu area pantulannya tuh cakep banget untuk dia melanjutkan kenaikan, harusnya kayak gitu. Nah, kemudian untuk FTM next targetnya kemana ya, spekulasi aja, mungkin ke sini ya kan, 0,8 atau 0,7-an gini kan. Ini tuh harusnya udah cakep banget juga risk rewardnya gitu untuk Phantom, karena all time high-nya juga nih jauh, dan nggak jauh-jauh juga sih di 3,3 ya, 3,3. Kemudian itu perfect double top banget si Phantom di situ. Dan kalau aku lihat juga layer 2 ini lagi gila-gilaan semua, Matic, OP, Phantom gitu ya, lagi gila-gilaan juga semua. Dan ya mungkin bisa aja gitu Phantom ini melanjutkan, tapi kalau untuk aku mungkin tunggu beberapa saat momentum lagi dia masuk ke area supportnya ini, baru kita bisa ambil untuk long term. Oke, kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you in the next video. Bye bye.